Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Putra Bungsu. Saya mahasiswa UICI batch 5 semester 4 dengan NIM 3107.072 310031. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan mental bipolar untuk tugas ujian tengah semester mata kuliah abnormal psikologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bipolar. Yang pertama yaitu penjelasan umum kasus bipolar. Gangguan bipolar itu merupakan kondisi kejiwaan yang ditandai oleh perubahan suasana hati yang ekstrim dari episode mania atau hipomania hingga depresi berat. Seseorang individu dengan gangguan bipolar bisa mengalami lonjakan energi, ide besar, dan euforia, lalu beralih menjadi perasaan putus asa, tidak berdaya, dan kehilangan minat pada aktivitas yang disukainya. Contoh kasus, seorang wanita berusia 28 tahun, sebut saja namanya R, mengalami fase di mana ia sangat produktif, hanya tidur 2 jam per malam, berbicara sangat cepat, merasa dirinya sangat hebat dan mengambil keputusan impulsif seperti menghamburkan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Beberapa minggu kemudian ia menjadi sangat murung, menarik diri dari pergaulan, merasa bersalah tanpa sebab, dan memiliki pikiran untuk bunuh diri. Kondisi ini berlangsung bergantian selama bertahun-tahun, hingga akhirnya ia dibawa ke psikiater dan didiagnosis mengalami gangguan bipolar tipe 1. Nah, itu adalah contohnya. Yang kedua yaitu diagnosa gangguan mental bipolar disorder. Diagnosis resmi DSM-5. Gangguan bipolar dibedakan menjadi 2 tipe utama. Yang pertama bipolar 1, yaitu setidaknya 1 episode mania penuh bisa disertai atau tidak dengan episode depresi mayor. Yang kedua bipolar 2, mengalami 1 atau lebih episode depresi mayor dan setidaknya 1 episode hipomania, yaitu bentuk mania yang lebih ringan. Dalam kasus R, karena terdapat episode mania penuh dan depresi mayor, maka ia terdiagnosis bipolar 1 disorder. Yang ketiga yaitu definisi dan konsep gangguan bipolar. Menurut DSM-5, bipolar disorder adalah gangguan mood yang melibatkan fluktuasi suasana hati yang signifikan antara mania atau hipomania dan depresi. Gangguan ini termasuk dalam gangguan mood aktif dan mempengaruhi fungsi sehari-hari, kualitas hidup, serta relasi sosial. Ciri-ciri utamanya itu perubahan mood secara drastis dan intens. Yang kedua yaitu perubahan energi dan aktivitas. Yang ketiga gangguan dalam penilaian, kontrol, dan impuls dan relasi interpersonal. Yang keempat yaitu analisa kasus bipolar menggunakan 4 pendekatan psikologi. Yang pertama kita gunakan pendekatan biologis neurobiologis. Analisisnya, gangguan bipolar sering dikaitkan dengan ketidakseimbangan neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan norepinefrin. Disfungsi pada struktur otak seperti amigdala dan korteks prefrontal juga ditemukan. Kekuatannya yang pertama didukung oleh bukti ilmiah neuroimaging atau genetik. Yang kedua yaitu menjelaskan dasar biologis dan hereditas. Yang ketiga menyediakan dasar untuk pengobatan farmakologis, misalnya lithium mood stabilizer. Kelemahannya yaitu mengabaikan faktor lingkungan dan psikososial. Yang kedua itu terlalu deterministik. Kedua itu pendekatan psikoanalisis dengan pendekatan Freudian. Analisisnya, gangguan bipolar dapat dianggap konflik antara insting ID dan kontrol ego atau superego. Mania mungkin sebagai mekanisme pertahanan terhadap depresi yang mendalam atau trauma masa lalu. Kekuatannya yaitu memberikan pemahaman
mendalam terhadap konflik batin dan pengalaman masa kecil. Yang kedua itu menggali dinamika bawah sadar. Kelemahannya yaitu tidak ilmiah dan sulit diuji secara empiris, dan fokus masa lalu bisa menghambat fokus pada penanganan saat ini. Ketiga yaitu pendekatan kognitif perilaku atau CBT. Analisisnya, CBT melihat gangguan bipolar sebagai hasil dari pola pikir irasional dan perilaku maladaptif. Episode mania biasa muncul karena keyakinan hiperpositif tentang diri, sementara depresi itu muncul dari self-talk negatif yang ekstrim. Kekuatannya yaitu fokus pada solusi dan perubahan perilaku atau pikiran saat ini. Yang kedua yaitu terbukti efektif dalam terapi psikologis untuk stabilisasi mood. Kelemahannya yaitu kurang menangani aspek biologis atau bawah sadar dan tidak selalu efektif untuk fase mania berat tanpa obat. Yaitu yang keempat yaitu menggunakan pendekatan humanistik atau Carl Rogers. Analisisnya, bipolar bisa dipahami sebagai kegagalan dalam mencapai aktualisasi konsep diri ideal dengan realitas. Individu tidak merasa diterima secara tanpa syarat sehingga terjadi konflik atau dalam aktualisasi emosinya. Kekuatannya fokus pada nilai positif, perubahan dan hubungan terapeutik, meningkatkan empati dan penghargaan terhadap diri sendiri. Kelemahannya itu tidak cukup untuk kondisi berat seperti bipolar 1 tanpa pengobatan medis, yaitu yang kedua kekurangan dukungan empiris untuk gangguan yang serius. Yang selanjutnya itu perbandingan dan kesimpulannya. Pendekatan biologis, kekuatannya itu bukti ilmiah kuat efektif dalam pengobatan. Kelemahannya yaitu kurang melihat aspek psikososial. Ya, kalau psikoanalisis kekuatannya itu memahami konflik batin yang mendalam, tapi kelemahannya tidak empiris dan lambat. Kalau pendekatan kognitif perilaku itu kekuatannya praktis berbasis terbukti, fokus untuk saat ini, dan kelemahannya tidak cocok untuk fase mania akut. Kalau pendekatan humanistik, kekuatannya yaitu membangun penerimaan diri dan dukungan, dan kelemahannya yaitu tidak cukup kuat untuk kasus-kasus yang sangat parah. Kesimpulannya, pendekatan integratif adalah yang paling ideal untuk gangguan bipolar. Pengobatan biologis seperti farmakoterapi sebaiknya dikombinasikan dengan pendekatan psikologis CBT untuk stabilisasi dan humanistik pemulihan diri. Pemahaman menyeluruh dari berbagai pendekatan membantu menyusun intervensi yang lebih holistik dan efektif. Nah, itulah dia teman-teman penjelasan yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada kata salah, mohon dimaafkan. Lebih dan kurang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.